Perkenalkan dulu Ibu, nama saya Bita Sutira. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sari. Apakah ada yang bisa saya bantu? Itu Bu, di lingkungan saya itu banyak sekali sampah. Nah itu tampaknya apa ya Bu buat lingkungan? Oh iya, sebelumnya apakah Ibu Sari sudah pernah mendengar apa itu sampah? Sudah sedikit-sedikit. Ya, tapi kalau dampaknya itu sendiri sih Bu udah tahu? Belum. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang pendidikan konseling tentang sampah. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa itu sampah, kemudian jenisnya, dan dampaknya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau Ibu bersedia, yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertiannya sampah terlebih dahulu. Sampah adalah material yang terbuang dari hasil peralatan industri maupun peralatan rumah tangga. Atau adapun definisi lain yaitu sampah adalah peralatan rumah tangga yang sudah tidak dipakai lagi oleh makhluk hidup atau bisa disebut juga dengan bahan buangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenisnya. Untuk jenis sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik itu sendiri adalah sampah yang tidak bisa diurai, kemudian mudah membusuk, dan apabila dikelola dengan benar bisa menjadi kompas. Untuk sampah organik itu sendiri yaitu untuk sumbernya bisa dari bangkai tumbuhan, bangkai hewan, kemudian telur, kemudian juga bisa dari daun, kulit. Kemudian adapun sampah anorganik. Untuk sampah anorganik itu sendiri yaitu adalah sampah yang tidak bisa diurai, kemudian juga tidak mudah membusuk. Untuk sumbernya itu sendiri yaitu bisa dari botol bekas minum, kemudian ada plastik bekas makanan, dan plastik atau botol atau kaleng-kaleng yang sudah tidak dipakai. Sampah ini adalah sampah jenis komersial Bu. Apabila diolah dengan baik, dibuat kerajinan, bisa menghasilkan uang. Kemudian saya akan menjelaskan dampak bagi sosial ekonomi, kemudian bagi bencana lingkungan dan kesehatan. Untuk sosial ekonomi yaitu akibat limbah sisa buangan yang menumpuk adalah suatu perubahan ekonomi dari masyarakat sekitar, karena tempat penampungannya yang tidak efektif dan bisa menimbulkan penyakit. Kemudian adapun dampak bagi bencana sekitar yaitu tempat pembuangan buangan ke air yang terus-menerus dapat menyebabkan aliran air itu tersumbat. Kemudian adapun dampak pada lingkungan, sampah ini merupakan dampak buruk terhadap lingkungan. Karena apa Ibu? Cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau selokan itu dapat mencemari air yang berujung pada sungai. Kemudian adapun dampak pada kesehatan. Untuk pada kesehatan itu sendiri yaitu muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biak organisme penyebab penyakit seperti binatang yaitu lalat, kemudian ada binatang anjing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program pengurangan pembuangan sampah dengan 3R, yaitu reuse, kemudian reduce, dan recycle. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reduce, yaitu atau pengurangan penggunaan bahan buangan, yaitu dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Kemudian adapun saya akan menjelaskan tentang reuse. Untuk reuse itu sendiri yaitu penggunaan kembali, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama maupun fungsi lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang recycle. Untuk recycle sendiri yaitu bisa disebut juga dengan daur ulang, yaitu pengurangan bahan buangan dengan mengelola kembali
barang atau produk baru yang bermanfaat. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan barang yang dapat dijual kembali dan bisa menghasilkan uang, seperti dapat diolah menjadi kerajinan ya Ibu. Kemudian ada pun cara pengelolaan sampah yang benar berdasarkan sifatnya dan wujudnya, yaitu yang pertama kita pisahkan dulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian ganti alat plastik menggunakan kardus maupun kertas. Kemudian juga ada ubah sampah organik menjadi pupuk. Kemudian juga memberikan sisa minyak jelantah ke pengelolaan minyak. Kemudian juga mendaur ulang sampah anorganik kering. Kemudian mengelola sampah berbahaya. Kemudian juga ada meminimalisir penggunaan plastik. Baik Ibu, saya tadi sudah menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang sampah. Apakah bahasa saya mudah dipahami Bu? Mudah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasinya itu sendiri yaitu jenis-jenis sampah ya Ibu, ada berapa? Jenis sampah ya Bu. Jenis sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Kemudian yang kedua itu sampah anorganik, bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Ya baik, Ibu sudah paham. Saya akhiri untuk konseling pada pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Ya.